terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh besar kasih Tuhan yang mengantar kita tiba kembali di hari Minggu ini untuk beribadah bersama. Dalam situasi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah secara tatap muka, kita tetap percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam peribadahan kita. Meskipun masih berlangsung secara daring. Justru di dalam situasi yang tidak mudah inilah, kita diundang untuk terus datang dan melekat kepada Tuhan. Marilah kita memulai ibadah minggu kita dengan bernyanyi, Pujilah Tuhan Sang Raja. Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jangan menyerah meski tak mudah adalah tema ibadah kita pada hari ini. Dengan tema ini kita dihantar untuk belajar memahami makna perjuangan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang penuh kasih selalu memperhitungkan iman orang yang mau berjuang menjalani pergumulan kehidupan meskipun sulit. Maka kita diajak untuk terus maju dan mengambil langkah iman yang tepat dalam menghadapi kesulitan yang ada. Dalam perjuangan kita dan dalam kegigihan kita untuk tidak menyerah, Tuhan akan selalu beserta. Dia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita berdoa. Allah yang mempunyai kehidupan, dengan kerendahan hati kami berdoa untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Kami menyadari bahwa terkadang dalam menghadapi kerasnya pergumulan hidup, kami menjadi mudah menyerah. Kami tidak berusaha mencari Engkau, karena kami diliputi oleh ketakutan dan keegoisan kami. Kami menjadi kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa. Padahal ada Engkau yang setia menjangkau kami dalam segala keadaan. Berikanlah pengampunan-Mu ya Allah. Biarlah iman kami semakin diteguhkan, supaya kami siap untuk bergumul dan berjuang bersama dengan Engkau. Biarlah kami juga tidak datang kepadamu hanya ketika kami sedang berada di dalam permasalahan yang berat, tetapi dalam segala situasi, saat baik maupun tak baik, saat indah maupun tak indah, kami selalu datang mencari Engkau ya Allah, sumber keselamatan yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang merindukan pemulihan hidup dan penghiburan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang karyanya juga kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus serta Roh Kudus, sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memandu kami di dalam kami belajar untuk memahami makna firman-Mu. Biarlah kami memahami tidak hanya dengan pikiran dan hati kami, tetapi kami juga memahaminya untuk kami kemudian melakukannya secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Engkau berkenan untuk memakai dia. Segala yang dikatakan adalah berasal dari Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Peratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi
syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang senang menyaksikan atau menonton pertandingan atau kejuaraan olahraga? Mungkin sebagian dari kita suka menonton pertandingan atau kejuaraan olahraga. Saat ini sedang berlangsung kejuaraan sepak bola antar negara di Eropa yang dinamakan sebagai Euro 2020. Yang karena pandemi COVID-19 harusnya dilaksanakan pada tahun lalu, tetapi harus ditunda, baru dilangsungkan pada tahun ini. Dan tidak hanya Euro 2020, tetapi Olimpiade Tokyo juga harus ditunda. Harusnya berlangsung tahun lalu, tetapi baru akan dilaksanakan pada bulan Juli. Dan juga tidak hanya Olimpiade, kita juga punya PON atau Pekan Olahraga Nasional yang harusnya juga dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi karena pandemi harus ditunda. Pada tahun ini baru dilakukan di Papua. Saudara, selalu seru kalau kita mengikuti atau menyaksikan para atlet yang berjuang untuk menang, untuk mengharumkan nama negara atau daerahnya. Kadang-kadang kita turut emosional di dalam menyaksikan perjuangan para atlet. Dan ketika kita menyaksikan pengalungan medali atau pemberian trofi, kita melihat para pemenang ini bahagia, tetapi kadang-kadang juga menangis terharu. Saudara, kemenangan itu tidak pernah instan karena dibutuhkan jerih payah, dibutuhkan latihan ekstra keras dan ketekunan yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah memiliki sikap mental pantang menyerah. Meski latihannya sulit, tetap harus dikerjakan dengan disiplin. Meski mengalami kekalahan, tetap terus mencoba. Karena atlet sejati, begitu ia memiliki tujuan atau goal yang jelas, maka ia akan berusaha mendapatkannya dengan perjuangan yang optimal. Gambaran perjuangan atlet yang gigih di dalam berlatih, di dalam berjuang hingga meraih kemenangan, kerap dipakai untuk menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita pun tidak mudah. Butuh latihan kalau kita berhadapan dengan pergumulan, dengan berbagai tingkat kesulitan. Ada orang yang bisa segera mengatasi, tetapi ada orang yang kemudian memutuskan menyerah, menjadi cemas berkepanjangan, menjadi putus asa dan depresi. Misalkan ketika seseorang tahu bahwa ia mengidap penyakit tertentu dan rupanya dibutuhkan biaya besar di dalam proses pengobatannya. Atau ada orang-orang yang mengalami kemunduran penghasilan, kehilangan pekerjaan apalagi di tengah pandemi. Ada juga orang-orang yang menjadi sangat merana ketika harus kehilangan orang yang dia kasihi. Saudara-saudara, pergumulan atau kesulitan ini bisa datang tanpa kita duga dan terkadang kita tidak siap
untuk menghadapinya. Fisik kita, perasaan kita, mental kita terkuras lelah. Tetapi apakah kita kemudian memutuskan untuk berhenti atau tetap berusaha berjuang melanjutkan hidup? Sikap pantang menyerah ini sesungguhnya adalah bagian dari sikap iman kita sebagai orang percaya. Dan ini terkait sangat erat dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bacaan Injil hari ini menunjukkan ya kisah orang-orang yang pantang menyerah di dalam mengupayakan pemulihan di dalam kehidupannya. Disebutkan ada seorang kepala rumah ibadat Yahudi bernama Yairus. Ia mendatangi Yesus yang baru tiba di darat dari menyeberang danau. Di tepi danau itu sudah banyak sekali orang yang mengurumuni dia. Artinya kita melihat bahwa Tuhan Yesus semakin populer, yang makin dikenal banyak orang, dan tentu mereka ingin mengenal, memahami, tahu bagaimana pengajarannya dan bagaimana kuasanya di dalam membuat mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat, dan banyak kuasa yang Yesus lakukan. Tak terkecuali bagi Yairus yang saat itu hendak meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Kita bisa membayangkan Yairus tergopoh-gopoh mencari Yesus. Tentu ia panik luar biasa karena anaknya berada di antara batas hidup atau mati. Kasih sayangnya yang besar kepada anaknya mendorong dirinya untuk berjuang mencari kesembuhan bagi anaknya tersebut. Dan dengan tersungkur di depan kaki Yesus, ketika ia akhirnya berjumpa mendapati Tuhan Yesus, Yairus memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, lihat, ada rasa hormat dan kepercayaan iman yang luar biasa yang Yairus tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Sebagai pejabat rumah ibadat Yahudi yang merupakan jabatan cukup bergengsi, ia tidak ragu untuk memohon pertolongan dari Yesus. Artinya ada iman yang kuat di dalam dirinya bahwa Yesus akan berkenan untuk menanggapi bahkan mengabulkan permohonan Yairus. Padahal biasanya para pemuka agama yang lain cenderung menunjukkan kebencian atau bahkan keraguan kepada Yesus. Yesus pun lalu pergi bersama dengan Yairus dan orang-orang banyak masih berbondong-bondong berdesak-desakan mengikuti dia. Yang menarik kita perhatikan bahwa rupanya perjalanan Yesus menuju rumah Yairus harus terinterupsi sejenak. Rupanya tidak hanya Yairus yang sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan atas sakit yang sedang dialami oleh anak perempuannya. Ada lagi seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Ia sudah berobat ke sana kemari, tetapi rupanya tidak ada hasil. Padahal segala sesuatu, mungkin uang, materi, harta, benda sudah dikeluarkan, tetapi malah kondisinya tidak membaik, bahkan disebutkan memburuk. Dan menjadi catatan bagi kita, saudara-saudara, bahwa penderitaan perempuan dengan pendarahan yang menaun ini tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara batin atau secara psikis ia menderita, karena ia menjadi orang yang dianggap najis oleh masyarakat. Dengan kata lain, saudara, ia mengalami pengasingan dan diskriminasi oleh orang lain. Secara fisik ia menderita, secara batin ia pun juga menderita. Dan ini tentu adalah sebuah beban yang sangat berat dialami oleh perempuan ini. Oleh sebab itu, ketika si perempuan mendengar bahwa Yesus tengah datang, maka ia pun berupaya untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Hanya saja bedanya dengan Yairus, ia tidak berani mendatangi Yesus secara terang-terangan seperti Yairus. Agaknya si perempuan ini menyadari keterbatasan dirinya yang kerap dihindari atau dijauhi oleh banyak orang. Merasa tidak cukup berharga untuk berhadapan langsung dengan Yesus. Namun keyakinan imannya sungguh luar biasa karena ia percaya bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, seketika itu juga berhenti pendarahannya dan badannya sembuh dari penyakitnya. Ajaib. Yesus yang merasa bahwa ada kuasa keluar dari dirinya lalu bertanya di tengah orang-orang banyak, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para murid pun merespon dengan menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang menjamah jubah gurunya di tengah kondisi banyak orang yang berdesak-desakan pada waktu itu.
Tapi lalu Yesus memandang berkeliling dan akhirnya mengetahui siapa yang telah melakukannya. Si perempuan yang kini telah sembuh dari pendarahan ini kemudian menjadi takut, gemetar, lalu ia pun mendekati Yesus dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita bisa memiliki bela rasa, kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Si perempuan ini tentu menyampaikan segala sesuatunya mungkin dengan bercucur air mata. Ada kesegaran yang ia rasakan kepada Yesus, tetapi sekaligus juga kelegaan bahwa ia kini sudah disembuhkan. Maka Yesus pun, saudara-saudara, berkata kepada perempuan tersebut, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus, sekaligus juga luar biasa iman dari si perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perjuangan yang gigih, yang pantang menyerah untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus akhirnya membuahkan hasil. Dan saudara-saudara, ketika Yesus masih berbicara, kemudian datang seseorang dari keluarga Yairus yang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati, udah gak usah nyusah-nyusahin guru. Kita bisa melihat situasi yang ada pada waktu itu. Mungkin ketika kita menjadi Yairus, kita kaget, kita panik mendengar bahwa anak yang kita sayangi sudah meninggal. Tetapi rupanya Tuhan Yesus menghiraukan laporan itu dan malah berkata kepada Yairus, dia meneguhkan Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Dan begitu tiba di rumah Yairus, didapati sudah banyak orang yang menangis, berduka, dan meratap dengan nyaring, sebagaimana tradisi kedukaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu ketika Yesus menegur orang banyak itu dan berkata bahwa anak itu tidak mati, orang-orang justru malah menertawakan dia. Sehingga akhirnya orang-orang itu pun diusir. Yesus lalu masuk ke kamar anak itu bersama ayah ibunya dan beberapa murid Yesus. Ia memegang tangan anak itu dan katanya, "Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Maka anak itu pun bangun, berdiri dan berjalan. Ia hidup, sungguh hidup. Semua orang yang hadir menyaksikan mujizat Yesus pun merasa sangat takjub. Apalagi tentu bagi Yairus dan ibu anak itu. Tentu mereka amat bersukacita atas kesembuhan anak perempuan yang dikasihinya. Artinya seluruh perjuangan Yairus untuk pergi mendapatkan Yesus, untuk tidak menyerah pada keadaan, mendatangkan kehidupan bagi anak yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dua orang yang gigih memperjuangkan kehidupannya dalam sikap iman yang teguh kepada Yesus menjadi contoh atau teladan bagi kita, supaya kita mau berjuang menjalani kehidupan walau sulit, untuk tidak menyerah meskipun pergumulan yang dihadapi sungguh tidak mudah. Ingat bahwa Tuhan tidak mengabaikan seruan kita minta tolong. Ingat bahwa Tuhan memperhitungkan iman orang yang berjuang dengan semangat, dengan tulus hati, dan yang percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Sebagaimana juga diyakini oleh penulis kitab Ratapan di dalam bacaan pertama kita, yang mengingatkan kita akan konsistensi kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan ini, saudara, hendaknya menjadi dasar bagi kita untuk tidak menyerah dalam hidup. Bahwa ada Tuhan yang memberikan hari yang baru, harapan yang baru, supaya kita tetap kuat dan teguh menjalani kehidupan. Maka dari perenungan firman Tuhan hari ini yang dikaitkan dengan tema jangan menyerah meski tak mudah, kita diajak untuk yang pertama, memiliki cara pandang atau perspektif yang utuh terhadap persoalan yang sulit. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan persoalan yang sulit, kita memilih untuk berhenti atau terpaku kepada masalah itu sendiri. Sehingga dampaknya kita menjadi mengeluh terus-menerus dan menyalahkan keadaan. Memang yang paling mudah itu adalah menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Sehingga membuat kita menjadi pribadi yang anti masalah atau anti terhadap pergumulan. Saat kita berhadapan dengan kesulitan, maka kita diajak untuk mengambil jarak, untuk melihat
apa sih yang bisa aku lakukan? Apakah aku akan tetap diam, mundur, atau justru bergerak maju, melampaui ketakutan atau keraguan kita? Dan untuk bisa dapat bergerak maju, berhadapan dengan kesulitan apapun, ini merupakan sebuah proses. Diperlukan kedewasaan untuk menerima atau untuk berdamai dengan situasi yang sulit. Entah itu kehilangan, kegagalan, kemunduran, luka-luka batin kita, atau bahkan juga penderitaan. Berkali-kali para atlet pun jatuh, gagal, kalah, dicaci, diragukan. Tetapi hanya pemenang sejati yang mampu mengubah itu menjadi sebuah kemenangan. Yang kedua, saudara-saudara, berjuanglah dalam sikap iman yang aktif dan sekaligus tepat. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun punya keyakinan iman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan, memulihkan, dan menghidupkan. Tetapi keyakinan iman itu harus disertai dengan tindakan dan kegigihan untuk mencari Yesus walau ada rintangan di sana sini, dan untuk mengatakan dengan tulus hati apa yang mereka mohonkan, sembari berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Saat ini kita pun diajak untuk memiliki keseimbangan antara keyakinan iman dan tindakan, antara doa dan juga karya atau perbuatan kita, ora et labora, di dalam menghadapi kesulitan hidup. Di dalam masa pandemi yang baru-baru ini juga kita melihat, menyaksikan di berita angka pasien yang terjangkit COVID semakin tinggi. Jangan menyerah untuk melakukan protokol kesehatan. Tidak cukup hanya berdoa, kita harus berbuat sesuatu untuk memelihara kehidupan bersama. Juga terkait dengan kehidupan perekonomian, ada kemunduran, ada kehilangan pekerjaan. Maka ini menjadi salah satu pemacu bagi kita untuk juga tidak menyerah. Untuk kita mencari ruang dan juga peluang menghasilkan barang atau jasa dengan kreativitas kita. Juga gereja yang belum bisa melakukan peribadahan secara tatap muka. Gereja juga tidak boleh menyerah, karena harus terus-menerus kreatif mencari sarana untuk dapat mewartakan kabar baik Kristus. Dan juga bagi anak-anak muda Tuhan, remaja atau pemuda yang beribadah pada hari ini, mungkin pernah mengalami kegagalan, misalkan gagal masuk di sekolah yang kita inginkan, di perguruan tinggi yang kita inginkan, atau gagal mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. Mari, jangan anti terhadap kegagalan. Jadikan itu sebagai sebuah pengalaman yang membuat kita untuk terdorong, belajar lagi, mencoba lagi, jangan menyerah. Kemudian yang ketiga, mari bagikan atau persaksikan kisah perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita, saudara, di dalam menjalani hidup, di dalam berjuang, di dalam pantang menyerah kita untuk terus mengupayakan hidup yang berserah penuh kepada Tuhan, dapat menjadi kabar baik yang menguatkan orang lain. Oleh sebab itu, di dalam komunitas kita, sesama orang Kristen, di dalam komunitas bergereja, kesaksian itu dapat kita bagikan melalui sharing-sharing di dalam persekutuan kita, atau melalui sharing-sharing secara informal di dalam perjumpaan kita sehari-hari, atau di dalam lingkup berpelayanan kita. Dan dengan kesaksian iman yang dibagikan, kita bisa menguatkan satu sama lain di dalam menjalani pergumulan hidup yang seringkali kita akui memang tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyerah meski tidak mudah. Biarlah pesan ini terus kita gaungkan di dalam kehidupan kita, dalam keyakinan iman yang teguh kepada Kristus, Sang Tabib dan Pemulih yang sejati. Tidak ada kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan untuk mendapatkannya. Dan jangan lupa bahwa upaya untuk terus berjuang adalah bagian dari sikap iman kita. Oleh sebab itu, teruslah bergerak maju. Dalam jatuh bangun kita, ada Tuhan yang selalu beserta. Amin. Saat hening untuk kita. Ooh.
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, sumber kehidupan kami, kembali kami datang menghadap Engkau untuk bersyukur atas firman yang meneguhkan kami, supaya kami dengan penuh iman dan penuh dengan kepercayaan berani untuk berjuang di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak pergumulan, kesulitan yang kami jumpai, tetapi kami tidak mau menyerah karena Tuhan beserta dengan kami. Juga ketika pada saat ini kehidupan manusia di dunia dan juga di tengah bangsa negara Indonesia, kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Bahkan beberapa laporan menyatakan bahwa angka orang-orang yang terjangkit semakin meningkat. Dengan segala kerendahan hati kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami. Tuhan meneguhkan orang-orang yang terjangkit virus COVID-19, kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan melalui perawatan medis yang mereka terima, ataupun isolasi mandiri yang mereka lakukan, juga kiranya boleh membantu untuk membuat mereka kembali sehat. Untuk para dokter, para perawat, tenaga medis yang bekerja keras menolong para pasien, Tuhan hiburkan, Tuhan menguatkan. Untuk keluarga yang anggota keluarganya juga harus dirawat karena COVID, biarlah Tuhan juga memberikan peneguhan. Tuhan berkati pemerintah yang bersama dengan warga masyarakat berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kami senantiasa kekuatan dan juga hikmat.
Biarlah kami diberikan kedisiplinan supaya melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan. Juga untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, juga kami yang mau tidak mau harus melakukan peribadahan masih secara terbatas. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menghiburkan kami, membuat kami tetap bersemangat dan belajar untuk menerima dan berdamai dengan situasi yang harus kami alami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya. Tuhan membuat GKI Jati Bening Indah juga tetap berupaya tidak menyerah di dalam menghadirkan kesaksian maupun pelayanan. Biarlah melalui peribadahan yang kami lakukan, umat tetap dapat disapa, dapat tetap bersatu hati di dalam doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah keadaan dapat semakin membaik. Biarlah gereja Tuhan dapat terus mewartakan cinta kasih dan kebenaran di tengah lingkungan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Ada beberapa di antara saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa perawatan dan pemulihan. Tuhan kiranya juga berkenan untuk melawat mereka. Berikan mereka keteguhan di dalam iman, melalui obat-obatan, perawatan medis juga kiranya membantu memulihkan kondisi mereka. Juga untuk keluarga yang mendukung di dalam doa dan cinta kasih, Tuhan boleh hiburkan. Untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan dalam bidang ekonomi, juga mungkin ada saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan relasi di tengah keluarga, hubungan orang tua dengan anak atau dengan pasangan, juga kerinduan untuk memiliki keturunan, untuk yang mencari pasangan hidup, untuk yang mencari pekerjaan, ataupun setiap kami yang berusaha untuk terus meneguhkan peran dan fungsi kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun pekerjaan kami. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menopang kami. Ajar kami untuk senantiasa berjuang bersama dengan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur pada Tuhan melalui persembahan kita dengan mengingat firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Bila duka mencegah
setia. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Di setiap suka maupun duka, Engkau memberikan penyertaan dan kekuatan. Kami pun rindu menyatakan syukur melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana kesaksian dan pelayanan gereja. Dalam nama Yesus Kristus yang setia menopang kehidupan kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bersiaplah untuk berjumpa dengan segala situasi di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Entah kita berjumpa dengan kesulitan maupun pergumulan yang terasa berat, tetapi mari kita terus mau untuk berjuang. Jangan menyerah meski tak mudah, karena kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.